Ya, sebagaimana tema ya yang sudah diberikan, pelit versus hemat ya. Pelit versus hemat ini sebenarnya ini beda tipis ya. Bukan lawannya nih sebenarnya. Pelit versus hemat. Sebenarnya apa ya? Kalau hemat sorry. Pelit itu versus boros sebetulnya kan? Ya enggak. Tapi kalau pelit dilawankan di versus dengan hemat ya memang memang bukan ininya itu beda tipis masalahnya. Jadi harusnya apa bedanya pelit dengan hemat. Nah itu yang mesti kita cari ya. Tapi nggak apa-apa karena sudah ada ya ini tetap kita pergumulkan ya pelit lawan hemat ini ya. Tapi tentu kita akan bicara juga tentang boros ya karena tidak bisa kita lupakan gitu ya antara pelit, hemat, boros ya. Nah di sini ada gambar lah gitu ya, ini seorang suami istri ya. Ini kita lihat sedang cekcok gitu ya. Mungkin kalau kita lihat istrinya itu boros gitu ya, makanya dia bilang sampean iku sing pelit gitu, bilang suaminya gitu ya. Tapi si suaminya bilang ojo boros gitu. Nah ini kan biasa ya di dalam kehidupan rumah tangga suami istri itu kan istri yang belanja ya soalnya. Suami biasanya yang mencari duit gitu ya. Jadi kalau duitnya dia pikir masih ada atau udah habis kan pasti teriak tuh suami, ini beli apa aja kan gitu ya. Ojo boros gitu ya. Ojo boros tuh jangan boros gitu. Nah tapi istrinya pandangannya ya bukan boros, kowe sing pelit gitu ya. Nah itulah yang terjadi ya dalam prahara rumah tangga. Makanya prahara rumah tangga itu selalu menjadi suatu problematik ya di dalam sosial kita ya. Sampai kemarin tuh ada polisi ya yang tahu kan kisahnya ya. Saya nggak usah teruskan lah nanti bukan bermaksud untuk mendiskreditkan institusi ya, tapi ini adalah gejala umum ya, sebetulnya kebetulan saja yang terjadi itu adalah anggota kepolisian yang suaminya dibakar oleh istrinya karena main judi online. Nah inilah yang terjadi ya. Nah tentunya kita akan membicarakan pelit dan boros ini secara umum dulu ya. Tetapi pandangan Alkitab ya terkait bagaimana pelit, hemat, boros itu kita yang mengikuti atau tunduk kepada apa yang dikatakan Alkitab gitu. Karena normatif ya secara umum itu belum tentu sama nilainya dengan apa yang Alkitab katakan. Nah jadi sebetulnya kalau kita ngomong pelit dengan hemat ya, saya akan membandingkan dulu pelit dengan boros ya. Pelit dengan boros itu sebetulnya adalah ekstrim kiri dan ekstrim kanan ya. Jadi kalau ditarik garis lurus seperti ini pelit, ini boros gitu ya. Jadi berlawanan gitu ya. Yang satu pelit, yang satu boros gitu. Nah sebetulnya hemat itu ya di tengah-tengah gitu kan. Nah jadi boros itu ya, pelit itu, orang pelit itu teman-teman bisa tandai ya. Biasanya orang pelit itu boros pada diri sendiri ya. Mungkin dia apa-apa itu buat dirinya itu mantap gitu ya, atau bagus gitu ya. Sepatunya bagus, bajunya bagus, semua serba bagus gitu. Nah tapi untuk orang tidak gitu ya. Dan mau mengeluarkan uang buat orang atau mengeluarkan sesuatu untuk orang lain itu sangat menahan diri. Tapi dia boros buat dirinya gitu ya. Jadi ya teman-teman perhatikan orang atau perhatikan diri gitu. Saya begitu enggak ya? Kalau saya apa-apa maunya bermerek semua, tapi untuk orang lain gitu ya pelit sekali, nggak mau berbagi. Nah itu hati-hati ya. Nah biasanya orang pelit itu
fokusnya itu menguntungkan diri gitu ya. Dia inginnya bagian dia saja gitu yang dapat besar gitu, atau kepentingan dia saja yang dia utamakan. Yang penting gue dapat jatahnya lebih gede gitu ya. Kalau mau untung lebih gede gitu ya. Dan cenderung serakah gitu ya. Nah inilah sebetulnya orang pelit, tanda-tandanya seperti ini. Jadi dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah makanya tandailah diri kita. Apakah kita termasuk di dalam ini? Kalau kita termasuk di dalam ini, ya warning ya. Jangan-jangan kita nggak pernah melihat keadaan orang lain gitu ya. Nah sedangkan boros ini kebalikannya. Dia tidak ada kontrol ya di dalam melakukan pengeluaran duitnya gitu ya. Dia terlalu menganggap harta itu sebagai miliknya sendiri. Padahal itu harta itu kan dipercayakan oleh Tuhan. Dan orang boros itu tidak memandang hal seperti itu. Jadi dia pikir, ya ini punya gua, terserah gua mau habisin punya gua, kenapa lu ngatur gua? Nah kan gitu ya. Pandangannya seperti itu ya. Jadi dia tidak seksama di dalam mengeluarkan ya. Jadi bukan yang penting gitu yang dia keluarkan. Mungkin keinginan, lebih banyak keinginan, kenikmatan yang dia punya, yang dia penuhi. Sehingga dia boros gitu ya. Makanya orang yang berbelanja itu kenapa boros ya. Bukan belanjanya yang salah. Tapi yang dibelanjakan yang salah gitu. Dia jalan-jalan ke mall gitu, wah ini cakep ya. Oh bagus, beli. Jadi dia nafsu atau nafsu duniawi atau keinginan hatinya gitu. Dia lagi jalan ke sini ngelihat sepatu bagus, wah cakep ya, dilihat. Langsung salesnya nawarin, oh boleh bu. Iya ini keluaran baru begini bagus. Murah kok gini. Wah tertarik beli. Tanpa sadar ya. Pembelian itu kalau dikalkulasi itu sudah tidak normal gitu ya. Nah inilah orang yang boros ya. Membeli tidak dengan seksama dan membeli yang sebetulnya tidak penting gitu ya. Tidak penting itu dalam arti kata gini ya. Misalnya dia masih punya sepatu yang wajar yang masih bisa dipakai. Masih bagus lah gitu ya. Masih belum malu-maluin lah sepatunya dipakai. Tapi dia beli gitu. Atau beli bajunya padahal di rumah udah lemarinya gak muat gitu ya. Lemarinya gak muat bukannya bajunya dikurangin beli lemari lagi gitu. Terus beli baju lagi ya. Ya gak habis-habis kalau gitu kan ya. Nah inilah tanda-tandanya orang boros ya. Nah kalau hemat ya, sebetulnya orang hemat itu tidak pelit ya, tapi tidak boros gitu ya. Nah tanda-tandanya orang yang hemat itu dia menerapkan pengendalian diri ya. Jadi bagus, dia itu tidak langsung terburu-buru apapun ya yang mau dibeli. Jadi dia menerapkan pengendalian dirinya gitu. Punya pengendalian diri. Karena ada memang orang yang tidak punya pengendalian diri yang tadi seperti saya katakan, ngelihat bagus beli, ngelihat ini tertarik, ngelihat itu cantik, wah beresin gitu semuanya, beli. Nah ini. Nah dia melakukan pengeluaran untuk yang perlu ya. Kalau orang boros tadi yang diinginkan. Kalau orang hemat itu yang perlu. Ini perlu nggak saya beli gitu ya. Sudah tepat belum saya membeli ini gitu. Kalau memang itu perlu, saya beli gitu ya. Tapi kalau belum perlu, masih ada di rumah ini, masih stok masih banyak gitu ya. Kalau itu barang yang habis dipakai. Kalau barang yang digunakan ya, yang sifatnya lama gitu ya. Seperti sepatu, baju gitu, itu kan tidak habis pakai gitu ya. Punya ketahanan gitu. Kalau dia rasa masih layak, belum perlu. Nah inilah orang hemat gitu ya. Jadi dia tidak beli karena keinginan gitu ya. Walaupun punya duit gitu ya, tapi dia menahan diri. Lalu dia mengendalikan pengeluaran yang sifatnya konsumtif ya.
Nah, sifat konsumtif ini teman-teman harus bisa membedakan ya, mana yang konsumtif, mana yang pokok gitu ya. Maka kebutuhan pokok dengan konsumtif itu kan berbeda ya. Kalau kebutuhan pokok itu seperti misalnya rumah, makan, minum, itu kan kebutuhan pokok. Kita kalau nggak makan ya mati, minum nggak mati gitu. Tetapi kalau konsumtif itu lebih sifatnya itu adalah untuk menyukakan diri gitu ya. Misal kita mau nonton, itu konsumtif ya. Tapi bukan berarti nggak boleh juga, boleh konsumtif ya. Sekali-sekali mau nonton konser, mau nonton musik ya. Ya karena punya hobi atau punya di art hatinya itu art, tes musiknya itu ada ya, dia ingin mendengarkan, ya boleh gitu. Tapi nggak mungkin kan tiap hari begitu mengeluarkan duit, ya nggak perlu itu. Nah itulah konsumtif ya. Jadi dikendalikan, bukan tidak boleh, tapi dikendalikan. Kemudian orang yang hemat itu fokusnya itu pada nilai yang berguna dan bermanfaat. Jadi ketika dia mengeluarkan uang atau memberikan uang atau membeli, dia akan ngecek dulu ini saya berguna tidak ya membeli ini. Atau memberikan sesuatu kepada teman, kepada orang lain ini berguna enggak gitu ya. Ya tentunya ini harus dicek ya, bahwa ada nilainya tidak ya, ada manfaatnya enggak gitu ya. Termasuk juga memberikan ke orang lain gitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau kita memberikan duit ke orang lain itu adalah berguna, belum tentu. Kalau kita salah memberi, buat orang itu mungkin bisa jadi malas misalnya gitu ya. Kita beri terus. Harusnya bukan itu kebutuhannya. Dan itu tidak memberi manfaat kepada dia karena terlena. Terlalu kita support uang kita untuk dia. Nah, itulah contohnya ya. Apalagi orang hemat tentu bisa tetap berbagi dengan orang lain. Ini bagian nilai kehidupannya ya. Lalu cermat mengalokasikan pengeluaran. Jadi dia bikin pos ya. Setiap bulan itu dia harus mengeluarkan apa saja, pos-posnya itu dicatat gitu ya. Ini buat keperluan dapur, ini ada kamar mandi misalnya, ini wifi kalau misalnya yang bulanan-bulan ini listrik. Nah itu semua kebutuhan-kebutuhan itu diatur. Jadi dia sudah tahu, oh anggaran tiap bulan ini untuk keperluan tetap nih sekian gitu. Lalu sisanya apa? Baru itu sisanya yang lain-lain, misalnya untuk keperluan mungkin mau nonton gitu, bioskop, ada film baru, mungkin tertarik, atau mau pergi berlibur ya bisa itu dianggarkan. Jadi hemat itu adalah bisa mengatur alokasi pengeluaran ya hidup kita. Nah kemudian ini yang penting ya, tidak besar pasak daripada tiang. Jadi seluruh pos pengeluaran itu, orang yang hemat itu dia cermat gitu ya. Dia tahu gajinya X ya. Ya dia harus membelanjakan dalam sebulan itu ya harus X minus gitu ya. Jangan X plus ya. Artinya kalau X plus ngutang ya. Artinya jadi minus gitu. Nah ini tidak boleh gitu ya. Jadi kita Alkitab juga kan mengajarkan bahwa kita harus menghidupi ya, mencukupi kehidupan kita dari apa yang ada. Apa yang ada, gaji kita 1 juta, ya jangan ngeluarin 2 juta tuh kan gitu ya. Gaji kita 5 juta, ya jangan ngeluarin 6 juta atau 10 juta. Akhirnya kita terjerat hutang, ngutang ke pinjol misalnya, di Uber pinjol, nama baiknya muncul, di share ke teman-teman ya kan pinjol gitu ya kan. Langsung saya pernah itu dapat share seperti itu. Jadi si A, wah begini.
Itu memang dijelek-jelekin gitu ya sama si pinjol ke teman-teman kontaknya gitu ya. Akhirnya saya telepon kan anak itu, ini gimana nih kok ada message kayak ini ke saya begini. Ya Pak, ini memang sebenarnya udah dibayar Pak, cuma begini begitu. Ya udah, tolong diberesin lah, karena kan jadi mengganggu juga ya, mengganggu pikiran kita kan, teman kita terjerat sesuatu hal. Nah, jadi jangan sampai besar pasak dari tiang, dan juga jangan meminjam lebih daripada kemampuan kita gitu. Jadi kalau kita sudah nggak bakal mampu bayar, ya janganlah pinjam sebesar itu. Pinjamlah sesuai dengan apa yang kita dapat dari penghasilan kita. Makanya kalau bank gitu ya, itu selalu mengatur ya. Bukan nggak boleh ya pinjam ya, boleh, tapi diatur gitu. Misalnya orang mau beli rumah, biasanya lalu kredit ke bank. Bank itu juga punya aturan gitu. Tidak boleh cicilannya melebihi 30% dari penghasilan orang itu gitu. Jadi kalau orang itu gajinya 10 juta, ya bank akan memberikan kredit itu yang cicilannya 3 juta. Nggak boleh gitu, saya berani deh Pak, saya nyicilnya 7 juta. Wah, ini bakal macet bang. Masalahnya bank itu takut juga, dia menganalisa gitu ya pendapatan orang itu. Kalau dia nyicil 7 juta, dia hidup dengan 3 juta sebulan. Kalau ada apa-apa, wah saya nggak dibayar nih 7 juta, bisa macet. Nah, bank juga mikir gitu ya. Nah itu yang kita harus ketahui, bahwa kita tidak boleh lebih besar pasak ya dari tiang. Maksudnya tidak boleh hidup kita melebihi dari pendapatan kita gitu ya. Nah, yang terakhir ya, orang hemat itu dia saving gitu ya. Jadi karena dia melakukan pengeluarannya itu cermat, maka kelebihannya itu di-saving, ditabung untuk digunakan sebagai hal-hal yang bisa diberikan gitu ya, kalau ada hal-hal yang tak terduga gitu ya. Karena tak terduga itu bisa banyak gitu ya. Bisa saja ada temannya sakit membutuhkan, nah dia punya kebetulan saving, dia bisa memberikan sewajarnya. Nah itulah hemat ya pada umumnya. Nah kemudian bagaimana dengan Alkitab ya? Kita itu kan baru normatif ya secara umum ya. Hemat itu adalah seperti itu. Tapi pandangan Alkitab itu perlu kita pelajari, karena nilai-nilai Alkitab itu adalah nilai-nilai Kristen yang tidak mungkin kita abaikan selama kita masih bertitle orang Kristen. Karena bertitle orang Kristen itu sebetulnya itu kan hanya casing ya. Kita aja KTP-nya orang Kristen ke gereja. Tapi apakah pikiran kita ya itu benar-benar Kristen gitu. Karena belum tentu ya casingnya Kristen itu bertabiat atau berpikir atau berpandangan itu Kristen gitu. Belum tentu. Nah, bagaimana kita supaya benar-benar Kristen? Ya memang Alkitab lah yang menjadi standar atau patokan kita ya. Nah, di sini Lukas 16 ya, ayat 19 sampai 23, mungkin bisa salah satu membacakannya ya dengan keras. Itu ya kisahnya ya. Jadi faktanya ya, ada orang kaya dan Lazarus si pengemis ya. Orang kaya itu tadi selalu berpakaian jubah ungu. Jubah ungu itu memang pakaian kebesaran orang kaya ya zaman itu ya. Pakai jubah ungu, lenan halus itu menandakan status sosialnya gitu ya. Jadi kita lihat setiap hari ya, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari loh, berarti ini orang ini kaya sekali gitu. Setiap hari bersukaria dalam
kemewahan. Nah, sedang Lazarus itu badannya penuh borok, anjing-anjing menjilat boroknya, makanannya dari apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Lalu si Lazarus ini berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Gitu. Nah, orang kaya dan Lazarus tadi sama-sama mati diceritakannya. Tapi akhirnya setelah kematiannya Lazarus itu dalam pangkuan Abraham dan orang kaya tersiksa dengan sangat kesakitan dalam nyala api. Dan dia sampai minta si Lazarus untuk mencucukkan air ke jarinya ke mulutnya. Tapi Abraham mengatakan, "Hai anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedang Lazarus yang buruk." Nah, apakah orang ini tidak boleh kaya gitu ya? Nah, kita harus cermat bahwa masalahnya itu bukan dia nggak boleh kaya, tapi adalah tabiat dan kelakuan dia sewaktu dia hidup itu setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan setiap hari itu dia juga melihat si Lazarus pengemis itu tidak dia bantu. Nah, ini problemnya sebetulnya. Bukan dia nggak boleh kaya, tapi dia kaya itu menghabiskan untuk dirinya sendiri dalam kemewahan gitu. Bersukaria, bersenang-senang dalam kemewahannya, tanpa mengingat Lazarus yang dia lihat tiap hari berbaring dekat rumahnya. Nah, inilah ya yang menjadi masalah kenapa dia akhirnya di tempat yang buruk, sedang Lazarus yang di tempat yang baik. Jadi orang kaya ini ya, ini sesungguhnya adalah orang yang pelit gitu ya. Karena dia punya kelebihan sebetulnya. Tapi tidak mau berbagi gitu ya. Sampai Lazarus itu makan kok dari makanan yang jatuh dari meja orang kaya tersebut gitu. Memang nggak bisa dia memberi makan gitu ya. Atau paling mengobati ya luka-luka borok itu. Masa dia tega gitu melihat si anjing menjilat-jilat borok itu. Nah, inilah yang menjadi kesalahannya gitu ya. Kesalahannya kenapa akhirnya dia masuk dalam kesakitan dan nyala api tadi. Nah, karena dia ya ini tidak mau berbagi dan pelit kepada orang lain gitu ya. Tapi buat dirinya bersukacita, mewah terus. Sebetulnya tidak salah kekayaannya. Masalahnya kekayaannya itu tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, jangan sampai kita seperti ciri-ciri khasnya seperti ini gitu ya. Jadi maunya kita senang tapi tidak mau berbagi kepada orang lain. Nah, ini adalah pelit ya. Nah, kalau boros apa? Boros itu ada contohnya di Alkitab ya. Itu kasus anak sulung dan anak bungsu ya. Anak bungsu kan minta harta kekayaannya, bagikan warisanku gitu ya. Oke, kata bapaknya. Dibagikan warisannya. Lalu dia menganggap setelah dia dibagikan harta itu, wah ini milik gua gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Dipakai untuk berfoya-foya dan kesenangan pribadi sendiri. Tidak digunakan untuk yang bermanfaat. Nah, inilah pemborosan ya, yang dikatakan suatu pemborosan tuh seperti ini. Dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, kesenangan pribadi, foya-foya pribadi, dan tidak pernah diberikan untuk yang bermanfaat. Nah, dia tidak antisipatif gitu ya, bahwa harta ini bisa habis kalau tidak dikelola. Akhirnya ada kelaparan, habis duitnya, tidak bisa apa-apa. Dia kembali lagi ke tempat bapaknya.
Tapi sebelum itu dia hampir mau bekerja di tempat peternakan babi dan bahkan dia mau makan makanan babi kan ya. Tapi untung bapaknya menerima. Tapi ini adalah suatu contoh ya, pemborosan gitu ya. Contoh hidup boros itu ya seperti ini gitu. Menurut apa yang dikatakan Alkitab. Nah, ada lagi contoh yang lain ya. Jadi nanti baca sendiri aja ya kisah-kisah ini ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ini mengenai cerita Maria ya. Mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, mahal ya. Jadi kalau udah ada kata mahal itu ya berarti pada umumnya semua orang menganggap mahal saat itu ya. Jadi kalau kita itu membayangkan sekarang gitu ya, apa yang kita anggap mahal ya itu semua orang secara universal pada umumnya menganggap mahal ya. Nah, waktu Maria itu mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya dengan menuangkan minyak narwastu yang mahal, Yudas Iskariot itu mengatakan ini boros gitu ya. Minyak ini tuh bisa dijual 300 dinar. Bahkan hasilnya bisa dibagikan kepada orang miskin. Secara logika benar nggak? Benar kan ya? 300 dinar itu mahal loh. Jadi 1 dinar itu dulu adalah upah pekerja ya. Prajurit gitu ya. Misalnya prajurit atau tukang atau apapun. Yang bekerja itu 1 dinar sehari. Bayangkan kalau 1 dinar sehari itu kan sebulan 30 dinar. Berarti kalau 300 dinar itu orang upah 10 bulan lah kalau kita kalkulasi ya. Bayangkan aja sekarang kalau orang gajinya sebulan 5 juta aja. Kali 10 itu 50 juta kan. 50 juta itu ditumpahin gitu aja. Makanya Yudas boros ini bilang. Ngapain ini, mending 50 juta tuh bagiin tuh sama orang miskin. Logikanya sangat benar. Gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, biarkanlah dia melakukan hal ini. Dia mengingat hari penguburanku gitu. Bahkan di endingnya itu nanti kisah ini tuh akan dicatat gitu ya. Perempuan ini akan dicatat dan benar dicatat dalam Alkitab gitu ya. Nah, jadi seberapapun besarnya pengeluaran bila itu dikehendaki Tuhan bukanlah suatu pemborosan. Ya. Nah, tadi kita kan sudah belajar ya tentang pemborosan. Apa yang tidak perlu dikeluarkan. Tetapi kalau ini yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan ini dilakukan demi pekerjaan Tuhan, demi kerajaan surga ya, demi kerajaannya, itu nggak ada pemborosan. Yudas itu sebetulnya logikanya benar tetapi niatnya salah ya. Sebetulnya niatnya dia, waduh ini mendingan dijual, gua kan bendahara, gua pegang kan. Itu duit bisa gua pribadi, bisa sebagian buat pribadi, masuk kantong pribadi kan gitu kan. Tapi Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu gitu. Apa yang harus dilakukan bagi Tuhan, lakukan. Soal yang lain kan ada orang miskin, ya orang miskin tetap ada. Kalau mau bantu orang miskin bantu aja, tapi khusus untuk ini dia sedang melakukan atau sedang menggenapi kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, teman-teman kalau memang tiba-tiba digerakkan untuk mempersembahkan sesuatu yang besar demi pekerjaan Tuhan, tidak ada itu dikatakan pemborosan. Sekalipun gaji baru terima ini, tapi Roh Kudus bilang, kayaknya saya harus melepas nih gaji semua bulan ini. Saya makan apa ya? Ya nggak tahu, tapi gerakan itu sudah ada gitu. Ya berikan, itu tidak salah dan bukan boros gitu ya.
dan bukan juga sesuatu yang gila ya. Tapi jangan ini ya, jangan berasumsi sendiri gitu ya. Ntar habis gajian serahkan semua ke gereja, tiba-tiba protes, kata Bapak ini bukan boros ya, bukan gitu ya. Jadi hikmatnya harus ada ya, bukan serta-merta teman-teman harus begitu. Di Alkitab ada dulu di zaman-zaman gereja yang baru-baru muncul itu ya, gereja orang Kristen mula-mula jual tanahnya, jual rumahnya bagi-bagi, ada. Bahkan sekarang pun juga ada, banyak orang jual rumah lalu uangnya diserahkan ke gereja ya, tentunya ke gereja yang memang dia tahu bahwa uang ini akan dikelola dengan baik bagi kebermanfaatan bagi banyak orang gitu. Nah, kemudian ada lagi nih janda miskin. Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Secara nilai uangnya itu sedikit dibanding yang lain gitu ya. Tapi ini bukan pelit ya. Tuhan Yesus memuji bahwa janda ini memberikan lebih banyak katanya. Nah, karena apa? Karena dia memang memberikannya itu dengan segenap hati dan segenap hidupnya, dan dia mengasihi Tuhan sepenuhnya. Jadi apa yang dia punya ya dia berikan. Secara nilai uangnya kecil, tetapi secara hati ini Tuhan menganggapnya ini adalah besar gitu ya di mata Tuhan. Sehingga balik lagi, pemberian kita itu ya, kecil besarnya itu bukan pada nilainya gitu ya, tetapi seberapa jauh cinta kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi kalau saudara punya uang 1 juta gitu ya, lalu saudara harus berpikir berapa nih saya persembahkan gitu ya. Ya kan Alkitab kecil aja katanya berharga di mata Tuhan misalnya. Kasih 1.000 perak ya, saudara juga kebangetan. Di mana kasih saudara sama Tuhan gitu. Punya uang 1 juta ngasihnya 1.000 perak. Nah, gak pantas juga. Jadi ceklah diri kita. Kepatutan kita, bagaimana kita menerima kasih Tuhan, seberapa yang mesti kita kasih ya kita harus cek. Jadi disitulah menguji diri kita pelit atau tidak gitu ya bagi pekerjaan Tuhan. Jadi janda miskin ini ya adanya 2 peser, dua-duanya cuman itu. Jadi dia kasih semuanya, ya bukan pelit dia, memang adanya itu. Makanya dipuji Tuhan. Nah terakhir ya, jadi yang namanya hemat itu kita harus tunduk pada Alkitab gitu. Bukan definisi hemat seperti yang di atas tadi saya sampaikan ya. Hemat itu bias orangnya begini. Yaitu pada umumnya, tetapi harus di cross check ya. Tidak sepenuhnya benar. Karena kebenaran itu tetap dari Alkitab ya. Yang paling mutlak gitu ya. Jadi hemat harus tunduk pada Alkitab. Jadi yang pertama kita harus punya konsep bahwa seluruh uang atau harta itu adalah milik Tuhan. Kita itu cuman dipercayakan gitu loh. Nah, karena dipercayakan maka kita harus bertanggung jawab. Yang pertama ya, kita gunakan apa yang Tuhan percayakan itu, memang kita harus gunakan untuk operasional kehidupan gitu ya. Jadi 2 Tesalonika 3 ayat 10 itu menuntut orang Kristen itu harus bekerja. Gitu. Janganlah makan kalau dia tidak bekerja. Artinya kalau malas ya jangan makan gitu. Jadi hidup itu dituntut orang Kristen itu terhormat gitu ya. Bekerja dan berusaha dengan baik gitu ya.
Maksudnya supaya punya penghasilan sendiri itu bisa menghidupi dirinya gitu. Jadi nggak tergantung sama orang lain gitu. Dan jangan sampai diri kita tergantung dengan orang lain. Karena kalau diri kita tergantung sama orang lain, itu kita menghina Tuhan. Ya. Menghina Tuhan. Seolah-olah kita menganggap Tuhan itu tidak bisa memelihara kita kan. Dan artinya kita tidak merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak memberikan potensi kepada diri kita. Padahal Tuhan memberikan seluruh potensinya atau gambarnya itu diberikan kepada kita. Kita punya potensi gitu. Sehingga kita sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi operasional hidup itu ya seperti makan, minum, beli baju, kebutuhan kamar mandi ya, mandi sebulanan gitu ya, sampo dan sebagainya ya. Itu harus kita penuhi dari diri kita sendiri dengan kita bekerja. Nggak boleh kita, ya kalau kita masih anak ada orang tua iya. Tapi kalau kita sudah dewasa, sudah waktunya bekerja, kita harus memisahkan diri. Membiayai hidup kita sendiri. Itu yang paling pokok ya. Itu nggak boleh kita bergantung dengan orang, hal-hal yang seperti itu ya. Nah yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama ya. Apa maksudnya ya? Artinya kita itu harus bisa mempersembahkan ya bagi Tuhan apa yang sudah Dia percayakan kepada kita gitu ya. Jadi jangan ada alasan bahwa saya sudah melayani dengan tenaga dan pikiran kita dan waktu kita Pak. Tapi kalau uang belum, ini bohong besar ya. Tidak mungkin orang itu mengasihi Tuhan tapi duitnya tidak keluar. Kecuali memang benar-benar nol ya. Nggak ada penghasilan, apa yang mau dikasih. Tapi kalau kita punya penghasilan, tidak mungkin kita pelit gitu ya untuk mempersembahkan bagi pekerjaan Tuhan demi kerajaan surganya ya. Demi pemberitaan kerajaan surga. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau di dalam perjanjian lama itu diatur perpuluhan ya. Dalam perjanjian baru itu bukan perpuluhan sebetulnya. Lebih kepada kasih kita besarnya gitu ya. Kita kan kalau, siapa yang pernah pacaran sih gitu di sini? Hah? Ajan. Kalau pacaran Jan, ketemu pacar pengen gak neraktir Jan? Pengen kan ya. Kenapa pengen neraktir? Sayang. Pengennya memberikan gitu ya. Buat dia supaya dia senang gitu. Nah begitu juga dengan Tuhan ya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah kita, kita itu pasti pelit terhadap Tuhan. Bahkan cenderung kalau ada persembahan beredar ya kita pura-pura susah nih sampai tuh kantong lewat gitu ya. Jadi gayanya aja gitu, kelihatan mau memberi tapi kantong lewat gitu. Nah jangan seperti itu. Jadi besarnya yang kita berikan bagi Tuhan itu ya bukan nggak harus 10% lagi. Kalau kita punya rezeki tiba-tiba nomplok berapa besar gitu, mungkin 20% kita berikan bagi Tuhan ya nggak masalah. Nah itulah hukum kasih. Bedanya dengan hukum yang secara legalistik ya. Seperti zaman perjanjian lama 10% gitu. Perpuluhan. Tapi gereja di Indonesia ini masih ada yang menganut hal-hal itu ya. Tapi saya tidak singgung itu ya. Tapi dalam
teologi kita yang kita ikuti, teologi reform, tidak mengenal itu ya. Kita mengenal hukum kasih. Seberapa besar, jadi kita dituntut seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Ya cek aja, kalau kita memberinya dikit, ya berarti kasih kita dikit sama Tuhan. Dikit itu dari mana ukurannya? Ya dari penghasilan kita sama yang kita berikan. Kita cross check aja sendiri ya. Kira-kira pantas nggak kita memberikan kepada Tuhan sekian gitu ya. Kalau kecil sekali, ya memang itulah kasih kita. Tapi memang kasih kita kepada Tuhan itu bisa bertumbuh ya. Mungkin saat ini masih kecil, tapi oleh pengenalan kita kepada Tuhan itu lama-lama bisa menjadi besar gitu ya. Nah yang ketiga, kasihilah sesamamu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ya ini tentunya mengasihi sesama adalah berbagi ya dengan apa yang kita miliki ya. Jadi tidak mungkin teman kita lagi susah kita tidak bantu gitu ya. Tidak mau menyisihkan uang kita, diam saja gitu ya. Tidak mungkin. Nah jadi koridor hemat itu harus melihat hal-hal seperti ini gitu. Kalau hal-hal ini kita tinggalkan ya, kan harus hemat. Tapi semuanya kewajiban kita seperti ini kita tidak lakukan, itu bukan jadi hemat. Kita jadi menentang atau tidak tunduk pada Alkitab gitu ya. Yang terakhir, gunakan mamun sebagai persahabatan ya. Ini ada ceritanya di Lukas 16 ya, ayat sampai ayat 9 lah gitu ya dari. Nah, teman-teman bisa baca ya. Saya juga dulu 3 tahun lalu pernah juga ya mengkhotbahkan ini, kalau nggak salah itu temanya bijak mengelola uang gitu ya. Nah, pergunakanlah mammon itu sebagai persahabatan atau ikatlah persahabatan dengan mammon, bukannya kita temenan gitu ya dengan dewa mammon itu, bukan. Tapi pergunakanlah harta yang Tuhan percayakan itu untuk kebermanfaatan gitu ya. Jangan kita mempergunakan apa yang sudah Tuhan percayakan itu tidak menyelamatkan kita. Kita malah terjerat oleh hal itu. Kita malah terjerat oleh keinginan-keinginan kita, pemuasan nafsu hidup kita, sehingga kita malah seperti orang kaya tadi gitu. Di akhir hidup kita tidak menerima kemah yang abadi gitu ya. Kita tidak masuk ke dalam kekekalan gara-gara kita salah mempergunakan mammon. Nah, jadi kita harus memanfaatkan ya mammon itu atau uang itu untuk persahabatan gitu ya. Kita gunakan gitu. Untuk persahabatan, untuk yang berguna. Kan ini ceritanya orang yang di dalam ini adalah bendahara sebetulnya. Bendahara yang tidak jujur. Tapi bendahara yang tidak jujur ini dikatakan Tuhan Yesus itu cerdik gitu ya. Karena dia mau dipecat oleh tuannya, tapi dia mempergunakan mammon itu mengikat persahabatan dengan networkingnya, dengan orang-orang yang ngutang dengan dia. Jadi dia sadar gitu, wah kalau gue dipecat, ngemis malu, nyangkul nggak bisa gitu. Biar gue ditampung sama orang-orang ini, dia melakukan kebaikan dengan cara dengan cara mammon tadi ya. Sebetulnya kan yang dia kutak-kutik tuh mammonnya kan. Ya udah kamu utangmu berapa dulu? Sekian, ya udah bikin deh yang baru sekian gitu. Jadi seolah-olah baik gitu sama pengutang itu. Nah inilah yang dilakukan. Nah kita pun orang yang dunia itu aja cerdik, kita pun harus cerdik. Jadi pergunakanlah uang yang kita miliki itu demi persahabatan gitu. Bukan merusak diri kita. Harus menjadi manfaat bagi sesama. Itu yang dimaksudnya. Nah jadi teman-teman, kesimpulannya hemat itu ya harus tetap tunduk pada
Alkitab, pada pandangan Alkitab, pada pemikiran Alkitab ya. Kalau kita keluar dari situ, hemat kita itu ya jadi mata kuda gitu, kacamata kuda. Wah, hemat gue mesti begini, nggak ada lagi, nggak bisa nih disisihin. Ya orang udah sekarat, masa kita menahan uang kita gitu ya? Kan tidak mungkin itu. Itu adalah hemat yang kacamata kuda. Nah, hemat harus melihat pandangan Alkitab. Nah, demikianlah ya teman-teman sharing firman Tuhan dari saya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa.